Oke, kembali lagi di channel Ridwan Hanif dan kali ini kita di The Civic Story episode ke-15. Proses yang kita kerjakan saat ini adalah mulai masuk ke proses pengecatan. Dan teman-teman lihat di sini udah masuk ke proses pengecatan cat dasar. Sambil proses pengecatan cat dasar kita kerjain, kita juga melakukan proses untuk fitting tempat duduk pembalap. Proses ini sangat diperlukan karena memang bangku untuk pembalap di dalam mobil balap itu dibuat fix, tidak bisa dimaju mundurin atau ditegakin. Jadi perlu dilakukan fitting sebelum semuanya selesai. Bucket seatnya, ini kita pakai model yang Hans, ada pelindung kepalanya. Jadi, seandainya ini terlalu mundur dan roll cage-nya juga nggak pas, tentu nanti bisa dibongkar lagi. Jadi, kita lakukan semenjak awal untuk proses fittingnya. Jadi, selama di bengkel ini, kita lakukan prosesnya secara maksimal, supaya nanti nggak ada koreksi setelah mobil udah dibawa pulang. Bagaimana proses untuk fitting bangkunya? Proses untuk fitting bangkunya itu pertama adalah pembuatan bracketnya. Seperti apa bracketnya? Nih, bracketnya ini dibuat khusus dengan metode laser cut. Jadi sangat-sangat rapi dan yang pasti solid dan kuat. Karena kenapa? Karena biasanya bracket itu dibuat dengan proses pengelasan atau penyambungan plat. Jadi kalau dengan laser cut ini kita harapkan bisa lebih kuat. Bentuknya seperti ini kurang lebih. Ini untuk bangku sebelah kiri dan bangku sebelah kanannya udah terpasang. Kalau yang tadi bracket bagian bawahnya untuk posisi duduk si jok balapnya. Kalau ini adalah untuk pegangan jok balapnya. Di sini juga dibuat khusus dengan logo KDRT dengan laser cut juga. Oke, selanjutnya fittingnya udah dilakukan. Gue juga udah melakukan pengetesan. Gue bakal kasih lihat duduknya seperti apa. Yang pasti masuk ke mobil balap itu sangat-sangat sulit karena posisi ruangnya itu sudah sangat terbatas banget. Kalau gue biasanya masuk ke mobil balap dengan cara seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Menurut gua, kalau ini masih perlu proses penyesuaian dengan gua lagi. Karena kenapa? Di sini setirnya masih pakai setir standar. Nanti kalau ketika kita menggunakan setir balap, setirnya ini juga akan menggunakan boskit dan spacer lagi. Plus quick release yang menyebabkan setirnya akan lebih mundur lagi ke belakang. Dan kaki gua pun di sini masih teman-teman bisa lihat, kaki gua masih cukup menekuk di sini. Dan ini juga belum terpasang pedal. Kalau udah terpasang pedal, kaki gua pasti masih butuh untuk mundur lagi. Jadi kurang lebih mungkin posisi duduk gua akan mendekati pilar B dan setirnya juga pasti akan lebih mundur lagi. Oke, selanjutnya adalah untuk dashboard. Dashboard di sini rangka aslinya juga udah dilepas dan kita udah menggunakan di sini pipa yang terhubung ke bagian pilar A-nya di kanan dan kiri. Kita lihat dashboardnya seperti apa. Oke, rangka asli dashboardnya adalah ini. Nah, ini sangat berat sekali dan dengan penggunaan pipa satu batang di dalam, pipa roll cage satu batang tentu pasti akan menghasilkan bobot yang lebih enteng karena bagian rangka ini kita bisa eliminasi. Tinggal yang masih kita pakai adalah bagian ini, dashboardnya, dan ini enteng sekali. Selanjutnya, setelah ini dashboardnya kita akan bawa ke bengkel jok. Rencananya kita akan bawa ke bengkel jok Ferrari Cibubur. Nanti kita akan bungkus dengan bahan sweat berbahan hitam. Fungsinya buat apa? Fungsinya kita untuk menghilangkan pantulan dari kaca depan. Karena pembalap sangat membutuhkan fokus ketika membawa kendaraannya di arena balapan. Oke, setelah ini kita akan jalan ke Cibubur untuk ngebungkus dashboardnya dan kita akan bawa lagi untuk dipasang kembali. Oke, sekarang kita udah di bengkel Ferrari Cibubur.
langsung dengan Om Ferry-nya. Yes, Om. Om, jadi mau minta tolong nih Om. Ini proyeknya kali ini bukan buat mobil modifikasi, tapi buat mobil balap nih Om. Wih. Siap. Mobil balap juga perlu dibungkus-bungkus nih Om jadinya. Boleh. Nah, jadi ini ceritanya, ini mobil buat mobil Vario Project The Civic Story-nya Ridwan. Nah, rencananya ini bagian dashboard depan kita mau bungkus pakai bahan suede warna hitam. Oke. Gitu. Kenapa? Karena memang kalau mobil balap itu kan gini, kalau mobil harian kadang kita meskipun pakai kaca film, kadang masih ada pantulan dari dashboard. Betul. Nah, buat ngilangin pantulannya kita makanya pakaiin suede berwarna hitam. Supaya jadi pembalapnya itu bisa lebih fokus. Cuma ngeliat depan aja. Nggak ada pantulannya. Nggak ada keganggu sama pantulan lagi. Nah, biasanya nih kan Om, kalau bahan-bahan suede yang jelek ya Om ya. Iya. Apalagi kita taruh di dashboard, biasanya kan cepat jadi pirang gitu Om ya. Iya, betul. Ada pilihan nggak Om? Bahan yang bagus tuh apa biasanya kita bisa pakai? Ada dong. Kalau suede kita punya yang Alcantara sih, Om. Alcantara ya? Alcantara. Itu udah nomor 1 deh ya. Wah, udah the best deh. Udah the best. Nah, yaudah. Berarti kita pakai yang the best aja langsung. Karena kan kita nggak mau pakai sekali pasang. Apalagi ini untuk mobil balap, susah banget ngebongkarnya. Karena kan ini juga udah di fitting buat roll cage nih Om. Betul. Ini nanti bongkar pasangnya harus buka kaca depan. Udah nggak bisa lagi kayak mobil-mobil umum yang kita bisa tarik ke belakang. Waduh. Gitu. Ini masuknya dari kaca depan. Jadi kita mau memang yang bahannya awet, kita pakai sekali aja ya, kita pasang sekali. Itu udah awet, kita pakai terus. Jadi warnanya juga nggak pirang-pirang. Siap. Gitu. Siap, nah, siap. biasanya kalau untuk pengerjaannya berapa hari Om ya? Estimasi ya, sekitar 2-3 hari sih, Om. 2-3 hari. 2-3 hari. Pengerjaannya 2-3 hari. Nah, buat teman-teman juga yang mau ngerjain hal yang sama kayak gua. Jadi bukan cuma buat mobil harian aja, tapi juga buat mobil balap yang pengen dibikin juga nanti kayak mobil The Civic Story dibikin bahan suede ini, bisa datang ke Ferrari Cibubur langsung Om ya. Betul. Nah, nanti linknya kita kasih di bawah. Gitu. Boleh. Oke Om, nih jadi gua titipin. Oke. Nanti 3 hari dari sekarang gua ambil lagi buat kita pasang di mobil Civic Story. Siap. Thank you Om. Om, thank you ya. Sama-sama, thank you. Oke, sekarang kita udah balik lagi ke tempatnya Om Ferry. Siap, Om. Dan udah selesai, hasilnya sangat-sangat memuaskan. Keren banget. Karena ini kayaknya udah melebihi dashboard mobil balap nih kayaknya nih, keren ini. Karena yang bahannya nih Om ya. Iya. Nih pakai suede Alcantara. Pakai suede dan Alcantara. Dan gua nggak nyangka. Sebenarnya kita nggak request sih. Tapi memang Om Ferry tuh kalau kerja tuh mungkin maksimal ya. Amin. Ini sampai di repaint loh. Iya. Sampai di repaint, jadi kayak baru lagi. Ini warna apa sih Om? Warna hitam doff Om ya? Nah, ini hitam doff, Om. Hitam doff. Kemarin kan warnanya kayak abu-abu gitu. Setelah dipasang suede, abu-abunya lebih terlihat kentalnya. Oh. Jadi ya agak ganggu mata juga sih ngeliatnya, Om. Iya. Dan udah pada bule gitu, Om. Udah pada bule ya. Iya. Jadi lebih eye catching nih. Betul. Om, ini kalau bahan kayak gini mah insya Allah sih nggak bakalan ini Om ya, nggak bakalan pirang ya kena matahari nih ya. Nah, kebetulan Alcantara ini kan dari Itali. Oh. Dan ya, lumayan nomor 1 lah yang di Nomor suede. 1 ya. Gitu. Nah, itu kayak kemarin kita bahas. Jadi kendalanya di mobil-mobil balap itu kalau pakai bahannya jelek, nggak lama pasti langsung pirang. Langsung gitu. bule. Karena kan di dashboard posisinya kan, Betul. kejemur gitu. Nah, panas matahari. Kena panas matahari. Nah, terus memang atas rekomendasi Om Ferry dipakein lah bahan Alcantara. Betul. Gitu. Nah, tinggal dari sini kita balik ke bengkel roll cage, kita akan install. Ya. Kacanya kita pasang. Oke. Tinggal habis itu kita rapin bodi dan baru ngerakit mesin. Habis itu mobilnya kita siapin untuk menjadi mobil yang tercepat di Sentul nih Om. Mari. Iya. Langsung dites sama Bung Ridwan tuh. Gitu ya. Gitu. Oke nih Om, terima kasih banyak, kerjaannya memuaskan banget nih Om. Amin. Mudah-mudahan bengkelnya tambah rame. Amin. Gitu. Amin. Dan teman-teman yang balapan bisa datang ke sini juga.
kalau pengen dibungkus suede kayak gini. Siap. Jadi nggak perlu pusing untuk membungkus membungkus dashboard mesti kemana sih. Dan tadi juga sempat ngobrol sama Om Ferry, bahkan untuk bucket seat balap, biasanya kan bucket seat balap itu kan kita duduk ini ada roll cage-nya kan. Iya. Jadi kita duduk itu kegesek. Biasanya itu bagian samping itu suka sobek. Oh iya, betul. Nah, ada beberapa teman pembalap, bukan beberapa banyak atau pembalap, gimana ya nge-retrim jok balap di mana ya gitu kan. Siap. Gitu. Nah, ternyata tadi ngobrol sama Om Ferry juga bisa ngerjain itu gitu. Dengan bahan yang bagus pastinya, bisa diminta nih dengan bahan Alcantara kayak gini. Betul. Gitu. Pasti lebih bagus tuh dari aslinya tuh. Lebih adem lah. Lebih adem dong, men. Bener. Lebih adem lagi karena memang kenapa sih Om? Karena kulit asli kali ya. Jadi Alcantara itu kan dia kain ya, tapi kainnya itu yang bener-bener pilihan lah the best Om ya. Gitu. Emang kadang kalau kita naik naik mobil itu kan joknya belakang kadang kalau bahannya panas kan suka basah baju Om ya. Betul. Kalau pakai Alcantara kayaknya enggak kali ya. Adem ya. Ya udah kalau gitu setelah ini kita jalan ke bengkel Om Nyo, terus kita lihat nanti mobilnya setelah diinstalasi dengan dashboard yang baru. Siap. Thank you Om Ferry. Thank you Om. Siap. Sampai ketemu Om. Ya Om, thank you. Oke, sekarang kita udah di bengkelnya Om Nyo dan dashboardnya kita akan tinggalin karena catnya juga ini sudah selesai sebenarnya, cuma tinggal nunggu kering aja. Bisa teman-teman lihat detailnya sesuai permintaan gua dan gua seneng banget sama hasil kerjanya. Glossy banget, basah banget karena balik lagi estetika itu perlu. Dan dengan estetika yang baik, pembalapnya juga bawa juga pasti akan nyaman. Oke, dashboardnya akan kita tinggal dan akan dipasang. Setelah dashboard terpasang, kita akan masang kacanya. Habis itu mobil kita akan tarik ke JS Garage. Dan di JS Garage, selain hanya menimbang, kita juga akan bikin aerodinamik plus body kitnya di sana. Tentunya dengan bobot yang sangat enteng. Mau tahu seperti apa jadinya? Ikutin aja terus videonya. Sekarang kita udah di JS Garage setelah kemarin pengerjaannya selesai semua di bengkel Mas Nyo. Dan sesuai rencana awal, setelah kita bikin roll cage-nya, kita akan timbang kembali di JS Garage. Kita akan lihat perbedaan beratnya setelah roll cage ini duduk di dalam sasisnya. Karena kemarin kita nimbang, kalau kita timbang dengan timbangan yang gue bawa di episode sebelumnya, kalian bisa nonton di link di bawah ini, itu berat roll cage-nya ada 63 kilo. Nah, cuma kalau udah duduk, mungkin akan ada perbedaan lagi bobotnya berapa, karena udah ada titik-titik pengelasan lagi. Nah, belum lagi di sini kemarin pada saat kita nimbang, dashboard itu kan nggak kepasang. Sekarang kita udah pasang dashboard. Tapi dashboardnya juga udah kita entengin. Karena kenapa? Bagian rangka aslinya juga kita udah copotin. Nah, sekarang kita akan naikin ke timbangannya juga udah siap. Kita lihat nanti perbedaan beratnya berapa. Oke, mobil udah naik ke atas timbangan dan sekarang hasilnya udah kelihatan. Nggak jauh dari hasil timbangan gua kemarin dengan timbangan tangan. Karena dengan timbangan tangan kemarin, gua nimbang total berat roll cage-nya itu adalah 63 kilo. Dan sekarang total weight dari mobil ini adalah 558,5. Sedangkan berat sebelum dipasang roll cage mobil pada saat kita menimbang di episode sebelumnya itu adalah 494,5 kilo. Yang mana berarti setelah dikurangi total berat
setelah terpasang roll cage-nya ini adalah 64 kilo. Cuma berbeda 1 kilo setelah gue tambah juga ada dashboard-nya. Ya mungkin plus minus lah ya dengan timbangan tangan, dan yang pasti lebih akurasi ini. Dan yang bikin gue senang lagi adalah crossweight-nya. Yang kemarin distribusinya adalah 46,4%, sekarang 48,4%. Udah hampir 50-50 depan belakang. Belum lagi antara bobot depannya, kanan dan kiri itu hampir seimbang. Sebelah kiri itu ada 149 kilo, sebelah kanannya 140 kilo. Cuma beda 9 kilo. Sedangkan bagian belakangnya, sebelah kiri belakang itu 130,5 kilo. Sebelah kanannya 138,5 kilo. Almost perfect, karena juga nggak bakalan perfect bobotnya. Yang pasti di sini udah mendekati sempurna crossweight-nya, tinggal nanti setelah terpasang mesin dan terpasang komponen-komponen lainnya seperti jok, bucket seat, seat belt, dan peranti-peranti lainnya di dalam. Nanti kita lihat perbedaannya, bobotnya bertambah berapa. Kalau masih nanti kita lihat perbedaan crossweight-nya tidak seimbang, nanti baru di situ kita melakukan penempatan balas. Plus dihitung bersama pembalapnya nanti. Selanjutnya kita akan melanjutkan project ini bersama JS Garage. Kita akan buat body-bodinya dengan bahan fiber, kecuali pintu bagian supir. Karena kenapa? Karena menurut regulasi kita harus menggunakan pintu asli untuk masalah safety. Nah, terus bagian kap mesin, fender, bumper, bagasi belakang, bumper belakang, semua kita akan pakai bahan fiber. Kenapa nggak karbon? Karena sangat-sangat mahal. Nah, nanti kita akan bikin dengan reinforced fiber yang pasti bobotnya juga sangat-sangat enteng, nggak kalah dengan karbon. Walaupun tetap lebih enteng karbon, tapi harganya mahal banget. Nah, terus nanti untuk masalah fitting, kita bikin over fendernya cukup besar sampai ke maksimalnya. Maksimalnya itu di mana sih? Rencananya kan kita nggak tahu nih, karena proses riset kan. Nanti pada saat di track kita pakai ring 15, 16 atau 17. Nah, nanti pada saat fitting kita akan maksimalin dengan fitting dengan ring 17. Karena kenapa? Karena pada saat nanti kalau memang ada perubahan, oh ternyata mobilnya enak handlingnya dengan ring 17, powernya, akselerasinya lebih keluar dengan ring 17. Pada saat kita fitting, masukin velg, bagian bodi juga udah nggak ada yang mentok, jadi semuanya aman. Dan di sini udah ada yang udah jadi, meskipun belum finishing kap mesinnya. Ini berbahan dasar dry carbon pre-preg, dan ini enteng banget. Gue bisa angkat sendiri. Tuh. Nah, ini juga sebenarnya sih nggak enteng-enteng banget, karena kenapa? Sebenarnya udah ada reinforce. Kalau nggak di reinforce, pasti bobotnya pasti lebih enteng dari ini. Nah, nih teman-teman bisa lihat reinforce-nya seperti apa. Di sini dibikin tulangan seperti tulangan asli. Kalau untuk penggunaan balap, yang pasti kita juga butuh reinforce seperti ini. Karena kenapa? Suhu mesinnya, temperatur mesinnya pasti itu sangat-sangat panas. Biar bagian karbonnya juga lebih kuat terhadap panas. Makanya di reinforce. Nah, terus bagian bumpernya rencana kita akan menggunakan desain seperti bumper EK9. Tuh. Ini dry carbon, enteng banget. Satu jari gue bisa angkat. Tapi kita balik lagi, kita nggak pakai dry carbon, mahal banget. Kecuali nanti ada pas balap, ada sponsor, ya udah kita bikin dry carbon. Cuma sementara kita bikin bahan fiber dulu. Nah, nanti bentuk bumpernya akan seperti ini. Tapi ini kemungkinan nih tulangan ini kita nggak akan pakai. Jadi nanti kita pakai wear mesh saja di sini. Terus bagian di sini, ini nanti kita akan bolongin dan kita akan bikin ducting untuk bagian pendinginan pengereman supaya remnya lebih dingin. Plus supaya lebih racing lagi, kita akan pasangin lip seperti ini. Tuh, keren banget kan? Jadi bagian depannya kelihatan lebih gondrong gitu. Bagian fendernya kurang lebih seperti ini bentuknya. Cuma ini kan masih standar ya bentuknya ya. Yang pasti nanti kita akan kembungin lagi bagian sininya. Nah, terus nanti untuk misalnya kita ada kurang untuk masalah handling, kita butuh downforce, kita pasti akan menggunakan penambahan karnat aja. Jadi bukan memang built-in dengan bumpernya, supaya nyeting mobilnya juga lebih gampang. Selanjutnya, harapan gua setelah bodi terpasang, mesin terpasang, bobotnya sih harusnya nggak nyampe 1 ton. Harapan gua, karena sekarang kan bobotnya total itu kan cuma 500-an kilo ya. Harusnya mesin kepasang, body fiber kepasang, terus juga dengan bucket seat tentunya, plus driver. Mudah-mudahan kalau lebih pun nggak jauh-jauh dari 1 ton. Yang gua maksud dengan built-in adalah seperti ini.
Jadi kanartnya menyatu dengan bumper. Tapi nanti kita, seandainya kita butuh downforce, kita bikin eton aja kanartnya. Jadi tinggal ada penambahan yang ditempel doang. Mungkin dengan baut nanti. Jadi bisa dilepas-lepas seandainya memang butuh atau nggak butuh, kita bisa setting di dalam track. Nah, terus bagian kap mesinnya seperti teman-teman lihat tadi, itu kan kap mesinnya polos ya, nggak ada lubangnya. Dan kalau untuk balap, gua ngebutuhin pendinginan ekstra. Gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Bagian kap mesinnya kita akan bikin bolongan, di sini bagian radiator dan di sini bagian intake. Jadi pada saat angin masuk dari depan, dia akan ada flowing, anginnya juga angin panasnya akan keluar ke atas sini. Nah, itu akan membantu pendinginan mesin. Karena kenapa? Udah pasti mesin balap itu kompresinya tinggi dan mesin akan lebih panas. Jadi kita butuh pendinginan ekstra. Kurang lebih kita akan buat seperti ini kap mesinnya. Oke, sekian The Civic Story kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!